Sampai jam berapa, Pak? Jam setengah 10, Pak. Jam setengah 10. Iya. Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Ini dari Bandar Lampung semua ya? Iya. Izin Ketua, ya ini rekan-rekan dari organisasi kemasyarakatan Kajang Nusantara mau audiens tadi udah dipaparkan sedikit masalah visi misi organisasi kemasyarakatan itu di bawah naungan saya. Nah, cuman sesuai dengan jadwal kita, kalau rekan-rekan dari Kajang Nusantara ini mau audiensi dengan ketua. Ya, artinya mau sedikit memaparkan visi misi dan mohon dukungannya untuk berpartisipasi di Lampung Barat dan bersama-sama mewujudkan Lampung Barat, membangun Lampung Barat ke depan. Nah, itu saja. Mungkin nanti ada yang dipaparkan dari rekan-rekan. Saya persilakan. Baik. Assalamualaikum. Dalam kesempatan ini mungkin sebelumnya saya perkenalkan, saya sekretaris daerah dari Gerakan Kajang Nusantara Pak Suminana. Di sini saya di Prinseu. Dan ini adalah sepupu kami, Pak Sugianto, dan ini Haryono yang kami lantik untuk di Bandar Barat. Terus kemudian Istiara Harap, kanan, dan Kamu Selatan. Mungkin dan selanjutnya mungkin karena tadi saya dengar waktunya Pak Ketua Dewan ini sibuk, saya lanjut saja Pak. Saya langsung, kalau nggak kenal kan nanti nggak sayang. Jadi kami intinya memperkenalkan secara organisatoris Pak. Jadi kami Gerakan Kajang Nusantara disingkat Pak ini Pak hadir di Bumi Nusantara itu dicetuskan pada saat kongres pertama di Jakarta tanggal 14 Agustus 2011. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi pusat tanggal 21 Januari 2012 di Jakarta International Expo yang waktu itu dihadiri 1.900 orang dari 14 provinsi, diantaranya Lampung yang ke-14, 30 orang. Kemudian dilanjut secara nasional kami mengadakan rapat kerja nasional pertama di Bali yang waktu itu dihadiri 17 provinsi tanggal 18 sampai 21 Januari 2013. Dan dilanjut lagi kita mengadakan rapat kerja nasional yang kedua di Makassar tanggal 24 sampai 26 Januari 2014. Nah, kemudian kami ini dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung yang kemudian Provinsi Lampung ini kami deklarasikan pada tanggal suatu provinsi dan kami deklarasikan di Taman Budaya Nasional Lampung. Dan kami berkiprah dan hari ini kami waktu itu baru dilantik 5 kabupaten, di antaranya Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Prinseu. Dan sekarang kami hadir di hadapan Bapak Dewan ini, ya, kami sudah lantik ke 15 kabupaten termasuk Lampung Barat. Harapan kami nanti sahabat saya yang dilantik di sini bisa melakukan sosialisasi di sini, kemudian ada yang siap jadi anggota dan kemudian jadi pengurus ya, untuk bersama-sama berkiprah untuk mewujudkan cita-cita yang kemudian ini juga merupakan cita-cita yang ada dalam yang intinya bahwa kami ini sama-sama dengan elemen bangsa yang lainnya untuk mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Maha Esa. Melalui penyatuan nilai-nilai bangsa, peningkatan kualitas hidup dan integritas serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai besar agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu cita-cita kami di Gerakan Kajang Nusantara yang selalu serada dan seirama dengan cita-cita yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun di dalam pasal-pasal yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk bisa mewujudkan itu semua kita perlu melakukan sebuah memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan dan kesatuan tanpa melihat latar belakang suku, agama dan lain sebagainya. Yang penting kita di wadah bangsa Nusantara ini, dan juga di Lampung Barat ini, kita memang hidup dalam keanekaragaman, tetapi kita satu bangsa, kemudian kita hidup dalam berbagai macam. Ini adalah sebuah aset bangsa, sebuah aset perbedaannya adalah sebuah kekuatan, bukan menjadi sebaliknya gitu. Harapan kami seperti itu, sehingga kami aplikasikan di dalam
program kerja atau kami punya tujuan ya ini sebagai kafatannya sebagai sarana untuk silaturahmi Pak, yang pertama antara anak bangsa gitu, kalau secara nasional, kalau secara ini ya dengan Pak, mari minum. yang kedua yang kedua ya sebagai untuk menyamakan persepsi atau menyamakan tentang wawasan masyarakat atau tentang kemanusiaan dan kebangsaan. Dan yang ketiga untuk mewujudkan cita-cita mereka yang tertuang dalam undang-undang saya itu Indonesia bangsa suku dan wujudnya kesehatan dan yang keempat yang tadi sangat menentukan bagi perjalanan bangsa kita ke depan adalah mewujudkan kader bangsa yang jujur, yang berani, yang tegas, yang adil, yang cakap, integritas, bijaksana, cerdas dan sehat. Kita harapkan dengan 9 karakter yang kita persiapkan ini nanti dialah yang akan mengemban amanah untuk bisa mengelola alam semesta sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan asas Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami datang, kami hadir atas nama bukan satu kelompok agama, bukan satu kelompok suku, bukan satu kelompok, tapi atas nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 dan juga ditegaskan dalam pasal 2. Kemudian itu tujuannya ya, kami sama-sama bersama dengan elemen bangsa yang lain, otomatis nggak bisa sendiri. Kemudian dari itu kita jabarkan dalam bentuk program-program. Nah, program ini sudah diketuk palu pada saat rapat kerja nasional yang kedua yang kami laksanakan tahun ini, tahun 2014 dan hari ini masuk ke rakernas ketiga. Itu adalah yang pertama kita program penataan struktur organisasi dan daerah binaan. Nah, diantaranya kalau di daerah-daerah yang belum ini kita adakan pembinaan. Ya tadi menyangkut nanti nilai-nilai kesehatan, nilai-nilai Pancasila dan sebagainya tadi. Materi ini juga banyak. Kemudian yang kedua ketahanan dan kemandirian pangan, itu program unggulan yang tahun ini kemarin tahun 2015. Yang ketahanan dan kemandirian pangan ini terfokus kepada satu gerakan sehari sekali makan nasi, 100% pangan lokal dan gerakan rumah pangan mandiri. Kami sampaikan juga kemarin kepada Ketua DPR Provinsi Pak Rizal. Beliau sangat apresiasi banget gitu dari kemarin. Kemudian di samping itu kita punya program reguler yang itu diantaranya kita sosialisasi karena untuk supaya orang bisa bergabung di Gerakan Fajar Nusantara kami melakukan sosialisasi, ini loh visi, ini misi, ini loh yang kami garap, ini loh program nyata kami gitu. Kemudian setelah itu ada bidang pendidikan pemuda dan olahraga, ini menggarap tentang anak-anak muda kita, ada sayap organisasi pemuda, ada pendidikan anak-anak muda yang ilmiah, yang segala macamnya. Ini program unggulannya adalah sekolah berbasis rumah atau homeschooling. Jadi anak-anak kita didik agar bisa mengantisipasi lingkungan yang udah keras nih. Jadi mereka dari ini kita program yang menyangkut dan program yang menyangkut tentang peran ibu-ibu, peranan perempuan yang sering di mana. Nah, ini ada bidangnya juga, ini bidang berperan, kemudian bidang kesehatan, kemudian kita garap juga bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat, kita bisa bekerja sama dengan bagian pemberdayaan masyarakat, dinas sosial. Dan pengamanan organisasi yang ini juga kita melatih bagaimana mengamankan bangsa ini. Kemudian bidang hukum dan HAM ini juga bagaimana masyarakat mengenal hukum-hukum yang kita punya, hukum tentang bagaimana Undang-Undang Dasar 45, bagaimana Pancasila, bagaimana tentang hak asasi manusia, bagaimana tentang hukum berlalu lintas dan sebagainya. Dan kita kerjasama dengan instansi terkait. Kemudian bidang informasi dan komunikasi, bagaimana kita membuat berita yang bertanggung jawab, yang objektif, yang bisa dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada yang kita beritakan. Nah, itulah kurang lebih yang kami garap di Gerakan Fajar Nusantara ini, dan insyawan saya kepada Ketua Dewan ini ya kita ingin berkiprah di Kampung Barat. Dan itu yang dapat kami sampaikan di hadapan Pak Ketua Dewan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman lah ya, teman-teman dari Gerakan Fajar Nusantara dan juga yang hormati Kabak dan Kasubag serta staf yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama memang surat masuk dari Gerakan Fajar Nusantara ini kan masuk kalau nggak salah sekitar beberapa minggu yang lalu. Nah, itu artinya begitu saya baca profil termasuk juga kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Gerakan Fajar Nusantara ini, saya tertarik
menarik, artinya memang yang pertama sebagai dasar kaitannya masalah gerakan Fajar Nusantara ini kan itu kan ada dasarnya Pancasila, dan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Nah, artinya memang yang namanya Pancasila sama Undang-Undang Dasar ini kan ini yang harus kita pertahankan, yang harga mati buat kita, artinya buat bangsa kita kan gitu. Nah sudah gitu yang lebih kenapa istilahnya saya ini menjadwalkan pengen ketemu sama kawan-kawan dari Gerakan Fajar ini, karena memang walaupun katakanlah belum organisasi ini di Lampung ini belum begitu lama lah ya, tapi masih hitungan tahun, puluhan tahun, cuman eksistensi termasuk juga program-program yang memang sudah dilakukan, yang memang sudah dilaksanakan, yang bisa dirasakan oleh rakyat, udah kelihatan lah dari kegiatannya yang sudah dikasih ke saya pada waktu itu. Nah itulah akhirnya kenapa saya pengen ketemu sama teman-teman, saya pengen dengar langsung ya sebenarnya apa sih visi dan misi dari teman-teman Gerakan Fajar Nusantara ini. Nah ini memang sudah dipresentasikan sama Pak Sumiata, ini memang sudah ada lah di mindset saya kan, oh ini loh organisasi ini. Dan saya sih berharap ya, yang pertama saya ucapin selamat datang buat teman-teman, inilah ruang saya ya kan, lembaga DPRD Kabupaten Kumaran. Juga saya juga memberi apresiasi lah buat teman-teman semua yang memang ya sebenarnya ya mungkin kawan-kawan berangkat dari Bandar Lampung ini subuh ya kan, subuh dari sana ya kan, nyampe jam 10 kata Bapak tadi itu lagi 10. Nah artinya ini salah satu perjuangan ya kan, ya teman-teman di sini datang dari Bandar Lampung ke Lampung Barat ini dia korban waktu, pemikiran, termasuk biaya, artinya untuk bicara perbaikan bangsa secara umum ya, khususnya untuk di Lampung Barat. Nah kalau misalnya nanti memang Gerakan Fajar Nusantara ini memang sudah terbentuk struktur organisasi di Lampung Barat, ini yang ada salahnya, artinya saya kan ya mengucapkan selamat datang lah ya kan, karena memang yang namanya lembaga DPRD ini tidak bisa bekerja sendiri Pak ya kan, butuh bantuan dari eksekutif, dari LSM, wartawan, termasuk dari teman-teman dari Gerakan Fajar Nusantara, termasuk juga dari masyarakat Lampung Barat gitu kan. Karena memang kalau kita mempunyai visi yang sama, karena kita ini kan tim Pak, satu kesatuan yang utuh. Artinya kalau kita kerjasama, sama-sama kerja ya kan, pekerjaan yang berat bisa jadi ringan, yang ringan jadi lebih enteng gitu loh. Nah kalaupun memang nanti masalah program-program yang memang sudah disampaikan tadi, yang mungkin tadi ada sosialisasi ke pemuda ya kan, termasuk juga mungkin nanti ada terkait masalah program pembinaan untuk kalangan pengusaha yang menengah ke bawah, termasuk juga usaha usaha mikro dan menengahnya. Artinya saya siap mendukung gitu loh Pak. Saya selaku ketua DPR siap mendukung, walaupun memang program ini yang untuk kepentingan masyarakat ya kan, untuk kepentingan misalnya kalangan pengusaha menengah ke bawah ya kita bantu gitu loh Pak. Gitu. Nah, dan juga mungkin nanti ada misalnya sosialisasi yang namanya Pancasila ini kan Pak, ini ya tugas kita Pak, tugas kita untuk menyampaikan kepada kalangan pemuda ya kan, pelajar, karena memang nilai-nilai Pancasila ini kan masih sangat relevan untuk ya ini kan sebagai dasar kita, artinya ini kan pemersatu kita. Saya sepakat lah apa yang Bapak sampaikan tadi, Indonesia ini kan berbagai macam latar belakang budaya, suku, agama ya kan, sudah gitu kita ada 34 provinsi ya kan, sekian ratus kabupaten kota. Nah cuman kenapa Indonesia masih bisa satu seperti sekarang ini? Ya karena Pancasila Pak, ya kan, itu sebagai perekat kita. Nah nah, inilah yang harus kita sosialisasikan. Jadi nanti kalaupun memang ada misalnya ada program dari kita, ya kita bisa bantu teman-teman dari Gerakan Fajar Nusantara untuk sama aparat kepolisiannya kan, udah itu dari TNI-nya, sama-sama lah kan. Iya. Itulah, saya rasa itulah. Sebagai tambahan mungkin itu memang langkah awal kita di dalam mensosialisasikan yang lain, program-program yang lain ya, untuk mental spiritual ini dengan kita mereinterpretasikan nilai-nilai dari Pancasila, kemudian kita implementasikan dalam masyarakat, kemudian kita aktualisasikan secara bersama-sama dalam kehidupan masyarakat, terutama
yang kami sudah tuliskan juga di tablet kemarin di halaman kedua ketiga itu tentang butir-butir nilai Pancasila. Ya kalau memang itulah yang akan kita bumikan kembali sehingga itu menjadi sebuah dasar, karena dasar negara ini kalau sampai dasarnya sudah rapuh ya kita bisa bayangkan gitu loh. Nah itu namanya, itulah yang menumbuhkan benih-benih terorisme dan lain sebagainya, karena ininya rapuh. Jadi kita harusnya kan duduk begini, dialog bersama bagaimana solusi kita secara bersama-sama, jadi tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan yang lain-lain. Nah, harapan kami seperti itu. Dengan yang tadi atas nama Tuhan Yang Maha Esa, bukan atas nama golongan, kelompok, pribadi, ya sebagaimana apa yang sudah dituangkan oleh para pendiri bangsa, sebuah komitmen nasional. Bahkan karena udah berkomitmen dunia itu. Ya kenapa Tuhan Yang Maha Esa kan ya? Kalau kita Islam kita Tuhan itu ya Allah. Kristen Tuhannya ya Yesus, yang termasuk yang lain-lainnya gitu Pak. Secara esensi sama Pak. Penguasa langit dan bumi, penguasa alam semesta, pencipta kita semua, pusat pengabdian bagi seluruh makhluknya. Nah itu kan sebutan seperti air, toyo, banyu, cai, maaf dan sebagainya. Tapi kan dalam hal esensinya Tuhan Yang Maha Esa yaitu mau disebut orang kita umat Islam Allah dan umat Kristen Allah dan sebagainya. Tapi itu esensinya ya Raja Langit dan Bumi, penguasa alam semesta, pencipta. Kenapa harus kita ribut? Kenapa harus kita jadi saling gak akur gitu? Dan kita dihadapkan satu persoalan yang sama, yaitu mengelola alam semesta ini untuk kesejahteraan umat manusia tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama. Nah inilah sebenarnya sebuah anugerah Tuhan, diberikan perbedaan ini karena kita suruh ditaruh bukan saling mengenal kan, supaya kita bisa indah hidup ini. Kalau cuma satu pelangi cuma warna putih aja ya nggak pelangi, mah nggak indah hidupnya nanti kan gitu. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau yang di kabupaten ketuanya Bung Haryono. Kebetulan masih di Kota Bumi. Asli orang Kota Bumi. Nah jadi program jangka pendeknya apa nanti? Pindah. Setelah terbentuk, pindah sini. Urus cari tempat, menerapkan, terus nanti urus kayak Bambol, SKT gitu Pak. Sananya. Makanya ini sebenarnya kami nyorotkan surat dulu kan kemarin itu audiensi. Nah, nanti kalau kita udah di masyarakat, nanti malah disalahin lagi. Kenapa kok enggak ke ini dulu, penguasa teritorial dan lain sebagainya orang yang terkait. Kami tanggal 17 kemarin serempak semuanya kita berikan. Kalau di pusatnya siapa ketuanya? Makron Estumanum. Ya, tadi yang basicnya apa? Kalau dari pendidikannya mah masternya ada Pak? Dosen. Masih muda. Kegiatan di Lampung udah ada kegiatan sosialisasi termasuk juga yang penanaman kayak singkong apa. Terus kemudian juga kemarin terakhir kegiatan anak-anak sekolah proses sekolah tadi nyumbang bibit, kemudian kita tanam bersama-sama gitu kan di sana di Koval. Kemudian itu salah satunya. Kemudian aksi donor darah 3 bulan sekali Pak. Nah Bapak juga, ya kami bantu Bapak bantu kami kan gitu. Nah kita di sini punya kopi luwak, kita ada yang jahe, udah itu kita punya apa namanya, ya daerah-daerah wisatanya, Silumbo, Seminung, masuk juga apa namanya, kayak di Batu Berau, Jagur. Ya kan juga sosialisasi ke pembina kami tadi di jalan, wah ini nginep di sini adem ini kan gitu, dari wisatanya. Jadi paripurnanya udah korup. Oh udah ya. Jadi mungkin itu ada tua, ya mungkin di sini sampai di sini gitu kan, mudah-mudahan artinya pertemuan kita ini berkesinambungan ke depannya. Ya, itu artinya ketua sudah menyambut baik kedatangan rekan-rekan dari Pajang Nusantara, beliau sudah ada kegiatan, gitu kan, sudah sampai di bawah, jadi itu aja tua, terima kasih.